Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami mengenai pemahaman income concept dan fair value dalam analisis laporan keuangan dengan mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya, Hamad Zulfira, dengan NIM 19043125 selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu pertama adanya Saudara Raul Livozandria dengan NIM 19043126 dan Saudara Raquel Aprinaldo. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu yang akan saya jelaskan mengenai income konsep atau dikenal dengan laba dalam analisis laporan keuangan. Nah, di sini laba merupakan pengukuran atas perubahan kekayaan pemegang saham atau disebut dengan istilah perubahan nilai yang akan terjadi pada estimasi laba di masa depan. Selain itu, tujuan utama dari laporan laba rugi ini yaitu menjelaskan laba suatu usaha pada periode tersebut. Nah, konsep laba ini terbagi atas dua, ada laba ekonomi dan juga laba akuntansi. Laba ekonomi berbeda dengan laba akuntansi. Laba ekonomi sendiri merupakan salah satu indikator dari dasar kinerja perusahaan serta berperan dalam menentukan tingkat pengembalian pada pemegang saham untuk periode berjalan tanpa menggunakan harga pasar. Selain itu, laba ekonomi ini juga lebih menekankan atau lebih fokus pada perubahan nilai yang terjadi pada perusahaan. Nah, dapat dilihat di sini konsep dasar dari laba ekonomi yaitu arus kas ditambah dengan perubahan nilai wajar aktiva. Nah, di laba ekonomi ini adanya juga dengan laba permanen atau laba berkelanjutan. Di mana laba permanen atau laba berkelanjutan merupakan rata-rata dari laba stabil yang akan ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya. Nah, selain itu, laba ini juga lebih difokuskan pada jangka panjang yang akan berguna dalam menganalisis terjadinya penilaian ekuitas maupun analisis kredit yang dapat menentukan langkah suatu perusahaan dalam mengambil keputusannya. Baik, laba akuntansi kedua, yaitu laba akuntansi ini merupakan produk lingkup pelaporan keuangan yang melibatkan standar akuntansi, mekanisme pengaturan, dan insentif manajer. Selain itu, laba akuntansi ini juga lebih fokus kepada konsep akuntansi akrual. Nah, selain itu, laba akuntansi ini di mana pengukurannya lebih difokuskan kepada dua, yaitu adanya pengakuan pendapatan dan pengelaikan terhadap beban. Nah, di sini teman-teman bisa melihat komponen dari laba akuntansi adanya laba permanen. Laba permanen itu laba yang diharapkan akan terjadi setiap tahunnya oleh perusahaan. Kedua, laba sementara itu laba yang tidak diharapkan untuk terjadi lagi seperti halnya eh, kerugian. Dan terakhir yaitu adanya komponen yang tidak relevan dengan nilai. Maksudnya di sini itu tidak memiliki konteks atau yang tidak berhubungan dengan ekonomi suatu perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengukur laba akuntansi. Mengukur laba akuntansi ini dengan dua cara, yaitu adanya pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian. Nah, pendapatan dan keuntungan. Pendapatan sendiri merupakan arus kas masuk yang diperoleh dari aktivitas perusahaan yang masih berlangsung seperti halnya penjualan tunai dan kredit. Nah, keuntungan merupakan arus kas masuk yang diperoleh di luar aktivitas perusahaan yang masih berlangsung seperti halnya adanya keuntungan terhadap penggantian utang. Dan kedua, beban dan kerugian. Beban merupakan arus kas keluar yang terjadi pada masa lampau yang berasal dari adanya aktivitas perusahaan yang masih berlangsung. Sedangkan kerugian merupakan kejadian penurunan aktiva bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas perusahaan sendiri. Nah, di mana di sini beban dan kerugian perusahaan akan lebih memfokuskan atau melibatkan pada penilaian jumlah dan waktu alokasi atas periode pelaporan, sehingga pelaporan keuangan tersebut akan dipengaruhi oleh kedua ini, yaitu pendapatan dan keuntungan dan beban dan kerugian. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kepada Rahul. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan klasifikasi dan pengukuran laba. Klasifikasi dan pengukuran laba terbagi dua. Yang pertama yaitu laba berulang dan tidak berulang. Yang kedua yaitu laba operasi dan non-operasi. Yang pertama, laba berulang dan tidak berulang. Di dalam laba berulang dan tidak berulang terdapat yang pertama yaitu laba bersih. Laba bersih yaitu mencerminkan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Yang kedua, pendapatan komprehensif, yaitu mencerminkan perubahan pada ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas pemilik, seperti dividen dan pengeluaran saham.
Yang ketiga yaitu laba yang masih berlangsung. Laba yang masih berlangsung ini merupakan terdiri dari beberapa komponen seperti laba sebelum penghentian operasi, laba sebelum dampak kumulatif, perubahan akuntansi, atau kombinasi yang sesuai. Yang kedua yaitu laba operasi dan non-operasi. Laba operasi adalah merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Di dalam laba operasi yang pertama ada laba operasi terkait dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi. Yang kedua, laba operasi terkait dengan laba perusahaan secara keseluruhan tetapi tidak untuk pemegang ekuitas. Yang ketiga, laba operasi terkait dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Laba non-operasi adalah yaitu laba yang mencakup seluruh komponen laba yang tidak tercakup di dalam operasi, serta memisahkan komponen yang terkait dengan aktivitas keuangan. Selanjutnya yaitu ada pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif yaitu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang berasal dari perubahan nilai wajar atau pasar, keuntungan dan kerugian transaksi valuta asing, peningkatan ataupun penurunan kewajiban pensiun minimum, keuntungan dan kerugian kepemilikan belum direalisasi yang berasal dari bagian efektif lindung nilai arus kas atau derivatif. Selanjutnya yaitu ada fair value dalam analisis laporan keuangan. Akuntansi perlahan, tapi tak terhindarkan bergerak menuju model akuntansi nilai wajar. Sementara akuntansi nilai wajar telah diterapkan secara selektif selama ini 20 tahun. Baru-baru ini ada kemajuan signifikan menuju adopsi yang luas. PSAK 157 memberikan pedoman dasar untuk mengadopsi model akuntansi nilai wajar dan PSAK 159 merekomendasikan adopsi sukarela untuk kelas aset dan kewajiban yang luas. Sedangkan penggunaan akuntansi nilai wajar masih terbatas, terutama pada aset keuangan dan kewajiban, seperti surat berharga atau instrumen utang. Terdapat indikasi bahwa adopsi komprehensif akuntansi nilai wajar untuk semua aset dan liabilitas, termasuk aset dan kewajiban operasi, mungkin terjadi di masa depan. Penerapan akuntansi nilai wajar merupakan revolusi dalam akuntansi keuangan, baik atau buruk. Penerapan akuntansi nilai wajar secara fundamental akan mengubah sifat laporan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi seorang penulis, seorang analis, untuk memahami bagaimana akuntansi nilai wajar mempengaruhi laporan keuangan, dan untuk menghargai implikasinya terhadap analisis laporan keuangan. Jadi, oleh karena itu, pada bagian ini kami memberikan diskusi konseptual luas akuntansi nilai wajar dan implikasinya untuk analisis. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. PSAK 157 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga pertukaran, yaitu harga yang akan diterima dari penjualan suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi. Teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Di dalam pertimbangan dalam mengukur nilai wajar, ada 5 aspek ini definisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tanggal pengukuran, yang kedua transaksi hipotesis, yang ketiga transaksi tertib, yang keempat pengukuran berbasis pasar, dan yang kelima harga keluar. Definisi nilai wajar adalah menurut PSAK 68, nilai wajar sebagai harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukur. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rakel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki input. Nah, pada segitiga ini kita bisa melihat hierarki input ini ada 3 tingkatan. Untuk tingkatan pertama, yaitu harga kuotasi di pasar aktif secara tepat. Aset atau liabilitas yang sedang dinilai sebaiknya tersedia pada tanggal pengukuran. Ini adalah input yang paling andal dan harus digunakan dalam menentukan nilai wajar, kapanpun mereka tersedia. Lalu pada tingkatan kedua, harga kuotasi dari pasar aktif untuk serupa.
tetap tidak identik aset atau liabilitas, atau yang kedua itu harga kuotasi untuk aset identik atau kewajiban dari pasar yang tidak aktif, yaitu tidak sering diperdagangkan karena itu sementara input memang harga pasar. Harga mungkin untuk aset atau kewajiban atau yang tidak identik dengan nilai atau kuotasi mungkin bukan untuk harga sewa saat ini karena perdagangan yang jarang. Lalu pada tingkatan ketiga itu tidak dapat diamati masukan yang mencerminkan milik manajemen sendiri asumsi tentang asumsi yang akan dibuat oleh pelaku pasar. Lalu ada teknik penilaian. Yang pertama itu teknik pendekatan. Yaitu pendekatan pasar. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini secara langsung atau tidak langsung menggunakan harga dari transaksi pasar yang sebenarnya. Terkadang harga pasar mungkin perlu ditransformasikan dalam beberapa acara dalam menentukan nilai wajar. Ini adalah pendekatan berlaku untuk sebagian besar input level 1 atau level 2. Lalu yang kedua ada pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan ini nilai wajar didukung dengan mendiskontokan arus kas masa depan atau pendapatan harapan untuk periode saat ini. Pasar sekarang harga harapan perlu digunakan sejauh mungkin dalam menentukan nilai wajar yang diskontoi. Contoh pendekatan semacam itu termasuk menilai aset tidak berwujud. Berdasarkan kompetensi arus kas masa depan yang diharapkan atau menggunakan teknik penetapan harga opsi seperti model Black-Scholes untuk menilai opsi saham karyawan. Lalu yang ketiga ada pendekatan biaya, yang mana pendekatan ini digunakan untuk menentukan biaya penggantian aset saat kapasitas layanan. Dalam pendekatan ini nilai wajar ditentukan sebagai biaya kini kepada pelaku pasar, yaitu pembeli untuk memperoleh atau membangun aset penggantinya yang menghasilkan rutinitas yang sebanding setelah disesuaikan dengan peningkatan teknologi, kehausan alami, dan keusahaan ekonomi. Lalu ada implikasi analisis. Implikasi analisis itu adalah sebuah penerapan akuntansi nilai wajar memiliki implikasi yang signifikan untuk analisis laporan keuangan. Adapun keuntungan dan kekurangan nilai wajar, yang pertama itu keuntungan. Yang pertama mencerminkan informasi terkini. Yang kedua kriteria pengukuran yang konsisten. Yang ketiga keterbandingan. Lalu yang keempat tidak ada bias konservatif. Lalu yang terakhir lebih berguna untuk analisis ekuitas. Sedangkan untuk kekurangannya itu yang pertama objektivitas yang lebih rendah. Lalu ada kerentanan terhadap manipulasi. Yang ketiga penggunaan input level 3. Lalu kurangnya konservatisme. Yang terakhir volatilitas pendapatan yang berlebihan. Oke, baiklah sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.